Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai peranan Bank BRI dalam perdagangan internasional. Di sini kami berenam. Yang pertama Mas Deden Prasetyo dengan NIM 2018-022-0111. Yang kedua ada Darul Setiawan dengan NIM 2019-022-0007. Yang ada Harisa Dena Alia dengan NIM 2019-022-0009. Dan saya sendiri Wulan Septianus Sugianto dengan NIM 2019-022-0022. Lalu ada Nizar Miftahu Asmi dengan NIM 2019-022-0023. Dan yang terakhir ada Laude Siddiq Hanafi dengan NIM 2019-022-0055. Next. Berikut adalah profil lembaga Bank BRI. Bank Rakyat Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BRI adalah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Awalnya Bank BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjatmaja dengan nama De Purwokertose Hulp and Sparbank der Inlandsen Hoofden atau Bank dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto. Suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Lembaga tersebut berdiri pada tanggal 16 Desember tahun 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Pemerintah Nomor 1 tahun 1946, Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah di Republik Indonesia. Dalam masa Perang Pemerintahan Kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah Perjanjian Renville pada tahun 1949 yang berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Haris. Silakan. Baik, visi Bank BRI sendiri adalah menjadi the most valuable bank di Asia. Oke, maaf. Gimana goyang-goyang terus? Oke, visinya yaitu menjadi the most value bank di Asia Tenggara atau home to the best talent. Misinya memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua, menyediakan pelayanan yang prima, memberikan pelayanan prima dengan fokus pada nasabah melalui sumber daya yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja, kemudian teknologi informasi yang handal dan future ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellent. Kemudian yang ketiga itu bekerja dengan optimal dan baik, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder dengan memperlihatkan atau memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik good corporate government yang sangat baik. Kemudian perannya dalam perdagangan internasional itu dalam kegiatan ekspor-impor, Bank BRI memiliki beberapa peran, diantaranya itu sebagai pembayaran, yaitu apabila suatu eksportir atau importir ingin melakukan pembayaran dan mereka itu tidak ada kesepakatan dalam siapa yang akan membangun resiko atau siapa yang akan menjamin resiko, maka digunakanlah jasa bank sebagai penjamin pembayaran agar mana hubungan antar ekspor dan impor itu baik, karena yang menjamin keuangan mereka dan yang menjamin barang mereka sampai akan dibayar itu adalah bank. Kemudian
Apabila mereka tidak mengetahui informasi terkait ekspor-impor dan terkhusus di metode pembayaran, maka bank sendiri akan bertanggung jawab akan informasi tersebut. Kemudian, finansier atau sebagai pihak yang akan membiayai perdagangan antar importir dan eksportir, seperti halnya menalangi dahulu biaya yang akan dikeluarkan oleh eksportir, gitu. Next. Kemudian dalam perdagangan internasional itu adalah term of goods. Terkait itu adalah bank menjadi penjamin jenis barang, tipe barang, spesifikasi barang, keaslian barang, asal barang, jumlah barang, dan kualitas barang, serta harganya. Kemudian term of delivery, yaitu bertanggung jawab terkait pengantaran, yaitu terkait part loading dan port destination, lamanya, kemudian mampir-mampirnya kemana, kemudian participal shipment atau yang mengurusi ketika di kapal diperbolehkan atau tidak, transportasi diperbolehkan atau tidak, kemudian term of payment, yaitu ada beberapa metode, yaitu advance payment, open account, collection, consignment, barter, red clause, SIC atau LC, dan user LC. Kemudian term of document, yaitu bertanggung jawab terkait dokumennya, dokumen administrasi dan segala macam, terkait vessel dan dokumen komersial seperti invoice, transport dokumen, certificate of incur, certificate of origin, part list, weight list. Semua ini yang berhubungan dengan keuangan. Kalau terkait dengan bea cukai atau terkait dengan rehabilitasi seperti hewan-hewan langka dan lain-lain itu bukan tanggung jawab bank. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nizar. Baiklah, peran lembaga dalam perdagangan internasional. Credit line merupakan batas maksimum nilai transaksi yang diberikan oleh suatu bank terhadap bank korespondennya dengan pertimbangan satu kinerja bank koresponden tersebut. Kedua, ranking dan rating bank koresponden tersebut secara internasional. Ketiga, country risk dari bank koresponden tersebut. Keempat, volume dan prospek bisnis yang dilakukan dengan bank koresponden tersebut berdasarkan asas resiprositas. Yang kelima, credit line yang ditetapkan terhadap bank koresponden terbagi atas commercial line, money market line, dan foreign exchange line. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Laude Sidik. Oke, baik. Selanjutnya adalah jenis dokumen yang diperlukan. Dalam melakukan ekspor-impor, itu harus mempersiapkan berbagai macam dokumen. Dan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan ekspor-impor di Bank BRI yaitu adalah yang pertama, Bill of Exchange atau WISL. Bill of Exchange merupakan suatu alat pembayaran yang berisi perintah dari penerbit WISL kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu atau pihak lain yang ditunjukkannya pada saat ditunjukkan atau waktu tertentu yang akan datang sesuai dengan jenis WISL-nya atau biasa disebut dengan daftar tagihan. Nah, terus pihak-pihak yang terkait dalam draft atau Bill of Exchange ini adalah yang pertama drawer, yaitu pihak yang menerbitkan Bill of Exchange, kemudian draw, pihak yang mendapatkan perintah dari drawer untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu atau pihak yang melakukan pembayaran. Dan yang ketiga, pay atau pihak yang ditunjuk oleh drawer untuk menerima uang atau pihak yang menerima pembayaran. Next. Dokumen yang kedua adalah invoice atau kwitansi. Invoice merupakan dokumen yang digunakan sebagai suatu bukti pembelian yang berisi jumlah pembayaran yang harus dibayar. Yang ketiga, packing list. Packing list adalah dokumen
dokumen packing atau pengemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor-impor, sekaligus merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut di dalam commercial invoice. Nah, yang terakhir adalah dokumen transport. Dokumen transport ini merupakan dokumen yang paling penting untuk diperhatikan. Hal ini mengingat dokumen transport memiliki fungsi yang sangat vital, diantaranya sebagai kontrak pengangkutan, sebagai bukti bahwa barang sudah diserahkan untuk dikirim, sebagai bukti bahwa barang diangkut dalam kondisi yang baik, dan sebagai bukti kepemilikan barang. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nijar. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan bank dan skema pembayaran. Yang pertama, layanan Bank BRI dalam kegiatan ekspor dan impor nasabah. Dalam perdagangan internasional, layanan yang dilakukan oleh Bank BRI meliputi yang pertama yaitu money charter. Kemudian yang kedua, trade finance. Di dalam trade finance itu ada pembuatan LC atau SKBDN dan non-LC. Kemudian ada SBLC atau demand guarantee. Kemudian ada pembiayaan pre atau post shipment. Kemudian ada confirmation LC dan refinancing LC. Kemudian yang ketiga ada remittance. Di dalam remittance itu ada telegraphic transfer dan brevis remittances. Kemudian yang keempat ada correspondent. Di dalamnya itu ada bankers acceptance, kemudian counter guarantee dan nostro atau vostro. Next. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ada gambaran dari skema pembayaran letter of credit site. Next. Jadi di dalam skema pembayaran letter of credit, perdagangan internasional meliputi ekspor dan impor. Dalam perdagangan internasional ada pun skemanya, yaitu yang pertama kontrak kerja atau jual beli. Kemudian ada aplikasi, LC, dan jaminan. Kemudian LC terbit ke penerima. Yang keempat, LC diteruskan ke bank penerima. Kemudian yang kelima, pengiriman barang. Dan keenam, eksportir membuat dokumen penjualan dan diberikan ke bank yang berada di negara eksportir. Kemudian yang ketujuh, ada dokumen dari bank eksportir dikirimkan ke bank importer. Kemudian yang ke-8 ada bank penerbit atau bank di negara importir membayar tagihan sesuai barang yang dibeli sekaligus membayar jasa bank di negara eksportir. Kemudian yang ke-9 bank di negara importir memberitahu importir bahwa transaksi impor dan ekspor telah selesai dan importir harus mengambil dokumen-dokumen untuk pengambilan barang yang dipesan dan membayar tagihan jasanya. Kemudian yang 10 ada eksportir mendapatkan uang atau atas penjualan yang telah dilakukan dari bank di negaranya. Kemudian yang 11 ada pembeli mengambil barang dengan membawa dokumen-dokumen yang ada. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Dede. Kesimpulan dari hasil presentasi kami, dalam melakukan perdagangan internasional, pihak bank memiliki peran tersendiri, yaitu sebagai pihak pendukung dan non-pemerintah, di mana bank dalam proses ekspor-impor memiliki peran sebagai penghubung atau jembatan pembayaran bagi eksportir maupun importir. Dalam melakukan perdagangan internasional, bank memiliki alur maupun proses dalam pengurusan dokumen, yaitu harus mempunyai rekening giro, dan melengkapi dokumen-dokumen akte seperti akte pendirian, SIUP, NPWP, izin impor, KTP direksi, kemudian mempresentasikan kepada pihak bank. Sedangkan untuk melakukan kegiatan ekspor-impor, dokumen yang diperlukan antara lain bill of exchange, invoice, packing list, dan dokumen transport. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.